dan keluarga miskin yang sombong, yang tidak mau, dia membutuhkan, berat membutuhkan, dia nggak mau minta, membutuhkan ini nggak mau datang ke orang kaya, ya harus, jangan sombong. Dia mungkin bisa bernapas, tapi anaknya tidak bisa, kelaparan, dia mati nanti. Ruwiya an Nabi sallallahu sallam, diriwayatkan dari kanjeng Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawadhu'a rafa'ahullah, barang siapa yang tawadhu, merendahkan diri, tidak sombong, baik itu tidak sombong dengan hartanya, dengan jabatannya, dengan kecantikannya, dengan kejantanannya. Waktu jantan motornya digerakkan begini saja, orang sudah takut semua. Baru gini aja udah takut. Pasti yang punya otot, yang nggak punya otot, nah, yang punya otot. Siapa? Roy, ya, Rai, siapa ya itu Rai? Ototnya gede itu Rai itu. Nggak sombong, ya. Allah nanti rendahkan dia kalau sombong. Orang yang sombong akan direndahkan oleh Allah, akan direndahkan. Dan orang yang tawadhu akan ditinggikan derajatnya. Man tawadhu'a rafa'ahullah, barang siapa yang tawadhu, Allah akan angkat derajatnya. Ya. Orang keluarga nggak punya banget. Ya. Sampai dia di dalam hatinya, mana mungkin Rasulullah ketika dari Mekah, dari Kuba ke Madinah diperintah oleh Allah, di mana unta berhenti itu kamu singgah di rumah itu. Ya. Sayyidina Ayyub al-Ansari itu paling miskinnya orang ketika itu, miskin. Ya. Tapi sangat tawadhu, sudah miskin, tawadhu. Mana mungkin Rasulullah akan singgah di rumah saya, dan saya ini tidak punya apa-apa, tidak punya ini. Malah diangkat oleh Allah, malah disinggahi oleh kanjeng Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man takabbara wada'ahu Allah, barang siapa yang sombong, Allah akan rendahkan dia. La yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga, man, siapa kana fi qalbihi, ada di dalam hatinya misqalu dzarratin min kibr, orang yang sombong, ada yang di dalam hatinya kesombongan, sifat sombong, walaupun sebesar biji jagung, darroh. Darroh itu atom. Kalau zurroh jagung, ini darroh. Walaupun sebesar biji atom, dari kecilnya nggak boleh sombong lah. Ya. Minat tawadhu, termasuk tawadhu, ya. Ayyasrobar rajulu min su'i ahli, seorang laki-laki minum dari sisa saudaranya, itu tawadhu, ya. Jadi ada seperti ini, minum sedikit kemudian diminum dengan kamu tawadhu, ya. Bahkan ada, saya nggak sebutkan, saya tahu, saya lihat sendiri, ya. Ada beberapa orang
ya, yang minum dari kobokan orang itu, ya, dibuat kobokan langsung diminum dengan orang itu, saking tawadhu'nya. Kobokan itu, apalagi cuma sisa ini, ya. Kalau sisa, nih, dengarkan. Wa ma syariba rajulun min su'i ahid illa kutiba lahu sab'una hasanah. Dan tidak minum seorang dari sisa minuman temannya, saudaranya muslim, sama muslim ya. Kalau kamu minum sisanya orang kafir, najis. Nah, najis, jangan sampai. Makanya kamu harus tahu dengan siapa kamu berteman. Silakan sisanya, sisa air minumnya jangan sama-sama minum. Persaudaraan apa ini ya. Kalau non muslim najis, kalau muslim kamu minum, nah saudara kamu minum, kamu ambil minum, kutiba lahu sab'una hasanah, kamu akan diberi 70 kebaikan karena minum sisanya teman kamu yang muslim. Wa muhiyat anhu sab'una sayyi'ah, dan dihapus dari dirimu 70 dosa dihapus. Wa rufi'at darajatuhu fi a'la 'iliyyin, dan diangkat dia ke derajat yang lebih tinggi ya. Jadi siapa tahu, nggak tahu jadi tukang sapu, tahu jadi ustaz, enggak, diangkat derajatnya ya. Mungkin karena minum dari sisa saudaranya muslim, bisa saja. Iya, kamu memulai mengeluk salam ketika bertemu, kamu mengeluk salam duluan, itu tandanya tawadhu. Kamu ketemu dengan orang langsung mengeluk salam, assalamualaikum. Kamu yang duluan itu tandanya tawadhu. Mengeluk salam duluan tandanya tawadhu. Berasuk tawadhu, kepala tawadhu itu kepalanya. Tawadhu itu memulai memberi salam kepada siapa yang kamu temui. Itu tawadhu, sangat tawadhu ya. Dan kamu nggak seneng kalau dibilang kamu orang yang baik, kamu orang yang takwa ya, kamu orang yang baik, kamu orang yang takwa, nggak seneng kamu. Man khosofana lahu, dan barang siapa yang ngesol, yang menjahit naklahu, sendalnya, khosofah. Kalau kita ke tukang sol kan, apa itu? Warafa'a saubahu, dan dia menjahit, mengangkat bajunya, menjahit dan boleh mengangkat bajunya. Wa ghabbara wajhahu, dan dia membikin banyak abu kepada wajahnya, sujud di tanah ya. Lillahi fi sujud ya, karena semuanya dikerjakan semata-mata mencari keridhaan Allah. Faqad bari'a minal kibri, maka dia telah bebas dari kesombongan. Nggak sombong dia ya, sombong jangan sombong mentang-mentang kuat ya. Ada yang kuat nih, laki-laki di sini ada ya. Jangan sombong dengan kekuatan, nanti dicabut oleh Allah, dibikin sakit, lemah ya, mati. Jangan. Sayyidina Umar bin Khattab ketika beliau ke negeri Syam,
negeri Sam, mungkin ke Palestina lah, ya. Dia pakai onta dengan pembantunya itu bergantian, ya. Kadang-kadang Sayyidina Umar di onta, pembantunya yang ini, yang jalan. Kemudian gantian, sekarang pembantunya yang naik onta, Sayyidina Umar berjalan. Ketika mau dekat tempat di mana yang dituju, yang di negeri Palestina itu, kemudian orang-orang datang ke Sayyidina Umar, jangan begitu, kita malu dengan perkataan nanti. Bagaimana orang-orang akan berkata kalau Sayyidina Umar lagi jadi bawah gitu, lagi nuntun ontanya, sedangkan pembantunya di atas. Saya nggak mau peduli, nggak mau takut, ya. Saya dimuliakan karena Islam, bukan karena manusia. Saya dimuliakan karena Islam, ya. Waqala Umar innama azzanallahu bil Islam, sesungguhnya kami dimuliakan oleh Allah karena Islam. Fala ubali min maqalatin nas, maka saya tidak akan peduli, nggak mau tahu perkataan-perkataan manusia, bodoh, ya, nggak mau tahu, ya, sampai begitu. Ya ibn Adam, tawadu'ukal an afdal indallah ta'ala min ibadatika sab'ina sana. Tawadu kamu sekarang lebih bagus daripada ibadah 70 tahun. Allah ta'ala ila Musa, Allah memberi wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam. Faqala ya Musa, akadri lima ittakhadtuka kaliman bila wasithah. Wahai Sayyidina Musa, mengapa aku menjadikan engkau bisa berbicara denganku tanpa perantara? Langsung, ya, langsung Allah bisa berbicara langsung tanpa malaikat Jibril, tanpa perantara. Qala anta a'lamu bidzalika ya Rabb, engkau yang lebih tahu, ya, hal itu, ya Allah. Qala Allah Ta'ala inni nadartu fi qulubi ibadi, sungguhnya aku melihat di hatinya hamba-hambaku semua. Saya lihat, sedunia saya lihat, nggak ada yang lebih tawaduk daripada kamu. Saking tawaduknya Nabi Musa, Allah ajak berbicara tanpa perantara. Sangat tawaduk, diangkat derajatnya, gak sembarangan bicara dengan Allah, ya, di dunia lagi, ya. Wa kallama Allah Musa taklima. Maka karena sangat tawaduk, maka Allah ajak Sayyidina Musa alaihissalam untuk berbicara. Makanya harus tawaduk. Allah Ta'ala ila Ibrahim faqala, Allah bertanya kepada Nabi Ibrahim, man anta? Jawab, qala anal man anta? Anal Khalil, saya kekasih, orang yang dicintai oleh Allah. Wa qala li Musa alaihissalam, man anta? Anal Karim, saya orang yang diajak bicara oleh Allah. Masih ada sombongnya dikit setelah diajak bicara. Wa qala li Isa alaihissalam, man anta? Qala anar ruh,
saya ada roh. Ya. Wa qala li Muhammad alaihi salatu wassalam, dan berkata untuk Sayyidina Muhammad, bertanya untuk Sayyidina Muhammad, man anta? Siapa kamu? Man anta? Qala anal yatim. Saya orang yatim. Sangat rendah, nggak mau sombong-sombong. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anal yatim. Saya orang yatim, nggak punya ayah. Yatim kan? Sebelum lahir sudah yatim. Umur 5 tahun piatu. Jadi yatim piatu. Coba, makanya menjawab anal yatim. Ya, nggak punya ayah. Umur begitu sudah tua ditanya masih anal yatim, nggak sombong. Ana Rasulullah, nggak menjawab ana Rasulullah, anal yatim. Nah, justru jawabannya Allah angkat derajatnya. Farafa Allah darajatahu, Allah mengangkat derajatnya kanjeng Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala sairil anbiya. Paling tingginya Nabi itu Rasulullah, Nabi kita paling tinggi derajatnya, Nabi kita. Ta'ala nabi-nabi yang lain paling tinggi. Ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Sayyiduna Abu Hurairah, mudah-mudahan Allah meridhoinya, dari kanjeng Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, man akrama aliman, barang siapa yang menghormati, yang hormat aliman kepada seseorang alim, ya. Siapa yang hormat kepada Habib yang alim, Habib Rizik perlu dihormati, ya, keturunan Rasulullah, alim lagi. Faqad akrama sab'ina nabiyyan, maka dia telah menghormati 70 nabi. Wa man akrama muta'alliman, barang siapa yang menghormati kepada orang yang lagi belajar, kepada anak-anakku ini lagi belajar. Makanya kalau di Madura kamu tuh dapat julukan, ya, nggak dipanggil namanya. Coba, kalau anaknya kiai di Jawa dipanggil Gus, Gus. Kalau di Madura dipanggil, ya, dipanggil Lora. Nggak ada manggil sembarangan itu. Kalau memang betul anaknya kiai, ya, Gus, Kalau santri dipanggil apa? Ya, Bindara itu, Bindara Saud, ya, Bindara Saud. Tapi bahasa Maduranya Bintara. Nah, dipanggil Bintara itu, ya, nggak sembarangan memanggil para santri itu, dihormati betul. Ya, mungkin ini dalilnya mereka itu mengamalkan ini. Ya, man akrama muta'alliman, barang siapa yang memuliakan orang yang sedang belajar,
Ya, seperti anak-anakku belajar dimuliakan. Fakot akroma sab'ina syahidan, maka seakan-akan dia telah menghormati 70 orang syahid, mati syahid. 70. Makanya di Jawa aja nggak ada. Kalau santri dipanggil apa di Jawa? Nah, udah. Pak, kalau anaknya kiai terus, kalau santri dipanggil apa? Tetap aja. Di Madura ada panggilannya, ya nggak manggil namanya, enggak. Bintara, ya. Waman ahabbal alim, dan barang siapa yang mencintai orang yang alim, kiai yang alim, habib yang alim, ustadz yang alim. Nah, barang siapa yang mencintai, ya, la tuktabu alaihi khoti'atuh, tidak dicatat kesalahannya, tidak dicatat dosa-dosanya, ayyama hayatihi, selama dia hidup. Mencatat, ya, barang siapa yang mencintai orang yang alim. Kita mencintai habib, dosa-dosa kita ini insya Allah nggak dicatat oleh malaikat rokib dan atid. Malaikat atid yang mencatat kesalahan-kesalahan, ya.